Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat modul atau tempat untuk menaruh benihnya. Ya, sekarang kita akan cari tahu nih bagaimana cara menyemai. Ya, Mas Andra, gimana sih cara nyemainya, Mas? Susah nggak kira-kira? Enggak sih, sebenarnya nggak susah. Yang penting kita siapkan alat dan bahan aja, terutama kayak ini rock wool ya. Rock wool. Rock wool biasa kita beli online juga. Oke. Karena memang sulit kalau kita dapat di sini. Rock wool yang pertama, yang kedua gergaji besi. Gergaji besi Ini untuk? fungsinya untuk memotong si rock wool. Oh. Terus lidi. Lidi Lidi untuk? ini untuk melubangi rock wool. Jadi supaya nanti benihnya bisa masuk. Oh ya. Yang terakhir benih itu sendiri. Jadi caranya ini nanti kita taruh, kita potong, terus nanti ini kita lubangi dengan ini, kita lubangi semua, Ya. baru kita tanam. Jadi, Langsung dimasukkan benihnya? karena bibit selada ini terlalu kecil, jadi kita harus pakai alat bantu. Jadi karena bibit selada itu ukuran segini, nah sekecil ini bibit selada. Jelas sekali. Mas ini Mas, lihat benihnya. Tahu nggak? Tuh. Ini bibit selada terlalu Kecil kecil, banget. jadi kita harus digunakan alat bantu. Ini biasanya kita basahin atau di lap-lap di sini kita basah, dia akan nempel. Nah nanti di sini akan nempel. Akan basah. Nah dia akan nempel seperti ini. Kita taruh di sini. Nah udah. Satu lubang. Satu lubang cukup dengan satu biji. Satu biji saja? Nah, satu biji, satu lubang. Kita masukin semua. Lalu kita tutup. Jadi ini nanti kita tutup dengan plastik. Oh, ditutup. Supaya dia kedap udara, fungsinya untuk menjaga si kelembaban media yang ada di sini. Jadi ketika media ini lembab, si biji akan cepat pecah atau sprout. Sprout dia akan berkecambah. Setelah 2 malam kita tutup, hari ketiga kita sudah buka. Kita buka, kita kenalkan dengan matahari setiap pagi. Oh, langsung dijemur. Langsung dijemur, tapi jangan full. Mungkin dari pagi matahari terbit mungkin sampai jam 10 siang. Oh, nggak seharian? Nggak usah sehari, kita masukkan lagi. Tapi nanti ketika dia sudah mulai tumbuh daun warna hijau, kita sudah boleh keluarkan dengan matahari full sampai dengan umur antara 1 minggu sampai 10 hari. Oh, 1 minggu sampai 10 Ya, hari. 1 minggu sampai 10 hari itu di media persemaian. Setelah itu baru kita pindah ke modul peremajaan atau modul pendewasaan. Lalu kita kasih pupuk. Oh, ini pupuknya? Ya, ini pupuk. Namanya apa sih, Mas? Pupuk hidroponik itu namanya AB Mix. AB Kenapa? Mix. Ya, kenapa dibilang AB Mix? Karena ada pekatan A dan pekatan B yang digabung menjadi satu, dimix jadi satu. Dimasukin di dalam tandon yang tadi. Yang kita masukkan tadi. Nah, biasanya konsentrasinya dalam 1 liter air, pekatan A cukup 5 mili, pekatan B 5 mili. Oh, 5 mili dalam 1 liter air. Dalam 1 liter air. Kalau satu drum itu isi 200, berarti kita bisa hitung sendiri. Ya, ininya 2 liter, ya. Ininya 1 liter, ini 1 liter. Harus pas berarti, Mas ya? Campurannya ya. Kembali lagi ke si pemilik. Jadi kita mau berapa sih nutrisi yang terkandung di dalam air? Ya. Biasanya kita standarnya kalau untuk kita sendiri ya, karena setiap petani beda-beda. Kita biasa di angka 800 sampai 1000 ppm. Jadi kita biasanya ukur dengan alat ini. Ini namanya apa? Namanya TDS meter. TDS Ya, meter. jadi fungsinya untuk mendeteksi seberapa pekat sih larutan itu. Jadi berapa kandungan nutrisi yang terkandung dalam air. Dalam air tadi. Kita tancapkan di air, dia akan keluar nominal di sini. Biasanya kita range-nya antara 800 sampai 1000. 800 sampai 1000. Tapi ada beberapa petani yang sampai di atas 1000, 1500. Nah, itu kembali lagi ke si petaninya. Kalau kita biasanya standarnya di angka 800 sampai 1000. Kalau misalnya sampai 1000 ke atas gitu, Mas, dengan instalasi atau modul seperti itu, efeknya apa, Mas? Sebenarnya efeknya nggak terlalu banyak juga. Nanti banyak. Kita sudah coba dari mulai awal tanam di 1500 ppm. Kita pernah dari awal di angka 800 ppm. Menurut yang saya alami sampai dengan sekarang, menurut teman-teman juga, sama. Nggak terlalu. Yang kita harapkan ketika ppm itu kita naikkan, si tanaman akan cepat dewasa, akan cepat panen. Gitu ya. Tapi kenyataannya nggak. Sama aja. Kenyataannya sama aja. Jadi kita ambil yang paling rendah aja supaya betul rata-rata supaya rendah juga. Jadi irit. Ini juga irit. Untuk resiko nggak ada ya walaupun besar ya? Resiko nggak ya? Sama aja resiko sama aja. Kalau ini Mas Andra itu rock wool ini, itu ada alternatif lain nggak itu?
Ada, kita kalau susah alternatif dapet, pasti gitu. ada, pasti ada. Jadi Rockwool ini bisa dibeli kan. Tapi kalau kita mau nggak beli, kita bisa pakai busa bekas kursi sofa, busa bekas kasur, atau busa bekas Cuci piring ya, bisa cuci piring itu ya ya. semacam itu. Oke. Kita bisa lakukan hal yang sama, kita potong-potong. Biasanya kalau busa itu nggak bisa dibolongin pakai ini, Oh. tapi kita cubit. Nah, Tarik contohnya aja ya. begini. Dicoak. Dicoak, ini kita cubit. dicoak. Nah, kita cubit seperti ini. Biasanya yang kita lakukan seperti itu karena dia nggak bisa dilubangi. Dia akan kembali dilubangi, kita kembali lagi. Ini kan ada ukurannya nih Mas ya. Betul. Apakah bebas? Apakah memang sudah ada berapa gitu? Betul. Jadi kalau kita yang biasa gunakan itu biasanya panjang kali lebar kali tinggi itu 2,5 cm. 2,5 cm panjang, lebar 2,5 cm dan tinggi 2,5 cm. Jadi sama semua. Terlalu besar juga kita rugi karena nggak terlalu kecil juga nanti si akar akan sedikit pegangannya karena fungsinya Iya, benar. sebagai pegangan akar supaya dia tetap berdiri dan untuk menyimpan nutrisi karena ini dia menyerap air. Semakin tebal ya semakin banyak air yang ini ya. Iya. Oke. Kalau untuk pupuk kebetulan kita racik sendiri. Ini racik Jadi sendiri. kita racik sendiri. Bukan beli. Bukan beli. Oh. Karena kalau beli lumayan mahal harganya. Biasanya dengan larutan 5 liter itu biasanya kalau di harga online atau toko biasanya sampai 100.000 harganya. 5 liter tapi sudah 2. Betul, 5 Sudah liter dua. 2. Ini biasanya harga 100.000. Tapi kita punya trik sendiri. Jadi kita racik sendiri. Racik sendiri ini ada beberapa contoh bahan, tapi sebenarnya bukan hanya 3 tapi banyak. Tapi banyak ya. Ada sekitar 8 jenis pupuk yang kita mix jadi satu. Akhirnya dapatlah pekatan A dan pekatan B. 8 Mas. Betul. Jadi Banyak. keuntungannya lumayan. Jadi kita lebih menekan budget ya. Jadi yang biasanya 100.000 hanya dapat 5 liter A dan 5 liter B. Mungkin kalau dengan kita racik sendiri, mungkin kita bisa dapat 20 sampai 25 liter mungkin. Atau ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita racik sendiri. Benar-benar menekan budget ya Mas ya. Oke. Mas Chandra, kalau ada orang luar yang ingin bergabung dengan sekawan hidroponik, itu boleh nggak sih Mas? Boleh banget, jadi boleh banget. Jadi siapapun boleh gabung dengan kita karena memang tujuan kita itu untuk memperluas wawasan, untuk belajar bareng. Iya. Siapa tahu dengan menambah anggota baru kita akan dapat ilmu baru. Nah, tapi dengan catatan sekawan hidroponik ini terbentuk bukan karena kita mau mengejar hasil, tapi yang terutama kita hobi. Yang kedua, kita sama-sama belajar supaya nanti kedepannya atau suatu saat masa tua kita sudah berhenti dari pekerjaan ini, jadi kita bisa melanjutkan hidroponik di luar. Sudah ada basicnya gitu Betul. ya. Jadi ketika ada orang yang aku gabung dong dengan kalian karena aku melihatnya kok hasilnya bagus, aku pengen produksi supaya aku bisa menghasilkan uang yang banyak. Maaf kalau itu, karena kita di sini hanya hobi dan belajar bersama. Iya. Ketika dia komunitas itu, dia masuk komunitas terus mau belajar, mau ikut hobi dengan kita tampung. Ini Mas, misalnya Mas Ewin nih, Mas Ewin pingin buat, tapi dia pingin ngejar cuan, ya kan? Kan tadi kata Mas Chandra tertutup untuk yang bener-bener nyari cuan ya Mas ya. Betul, betul. Nah, kalau misalnya Mas Ewin ingin sekedar sharing dengan sekawan hidroponik, bisa. Bisa banget. Jadi misal anggap Mas Erwin nih, Iya. Mas Erwin pengen belajar hidroponik, tapi dia mau menghasilkan cuan. Boleh, kita tetap bantu sharing dengan kita belajar bareng, tapi tidak masuk komunitas kita karena tujuan kita beda. Sama-sama bertani, sama-sama hidroponik, tapi kita memang berdasarkan hobi, tapi kita mendapat penghasilan. Tapi Mas Erwin memang yang dituju murni penghasilan. Penghasilan. Gitu. Iya. Jadi nggak searah dengan kita. Ini kalau seumpama loh, seumpama ya, ini. seumpama. Nah, nih misalnya Mas Erwin ingin buat modulnya, Betul. bisa dibantu dengan sekawan hidroponik bisa. ya. Jadi nanti kalau kita mau bikin modul atau tanya-tanya tentang hidroponik, nanti bisa kita sertakan nomor telepon, ada Mas Putu. Iya, ada nanti kontak yang Mas Putu Mas nanti Putu ya. nanti sebagai kontak person. Jadi memang Mas Putu yang wawasannya lebih luas, wawasan terutama teman-teman lingkungan itu. Tapi nanti gua cantumin di sini nih. Boleh. Nah, ini ada nomornya di sini Oke, nih. sip. Nah, ini bisa dilihat nih. Bisa nanti kontak dengan Mas Putu. Oke, jadi teman-teman yang ingin
mencoba atau bergabung dengan sekawan hidroponik, bisa langsung kontak Mas Putu. Ya, jangan lupa. Tuh. Yang terakhir, Mas Andra, tips and trick untuk teman-teman kita di luar sana yang tidak terlalu mengerti hidroponik. Diawali dengan barang di rumah yang dianggap nggak kepake. Contohnya kayak Mas Anggi minta tolong Mas Anggi. Nah, ini gue baru lihat tadi nih, baru tahu juga gue. Nah, contohnya kayak ini. Nah, ini contoh paling sederhana. Setiap rumah yang punya anak kecil, Ya. bahkan orang dewasa pun pasti minum susu ini. Ya kan? Karena susu ini bukan hanya untuk anak kecil. Ini bisa kita manfaatkan. Ini kita lubangi. Ini kita kasih air dengan nutrisi AB Mix, kita taruh sini. Dia menggenang berarti ya? Dia menggenang karena tutupnya masih ada. Kita bisa taruh di teras, kita bisa taruh di belakang rumah, atau kalau memang dia sudah besar, tinggal nunggu panen, kita bisa taruh di dekat-dekat dapur. Sebentar lagi panen, kita tinggal petik. Langsung dipetik, ya, fresh, langsung langsung kita digunakan. masuk ke masakan. Iya. Ini yang paling sederhana. Atau bisa juga kita gunakan air mineral, botol bekas air mineral juga bisa, atau kita gunakan ember cat tembok. Ember cat tembok. Banyak styrofoam yang untuk wadah nasi kotak, ya. makanan, banyak. Jadi benar-benar dari barang bekas yang orang menganggap sampah, Betul. tapi bisa sama kita digunakan seperti ini, Mas Ebet. Iya, betul. Dahsyat sekali. Jadi hidroponik bukan hanya orang yang punya modal, tapi bahkan orang yang nggak punya modal pun kita bisa bertanam. Yang penting niat dan mau belajar. Ya. Yang pertama itu sih. Dan banyak tanya ya, Mas. Betul, banyak tanya nggak apa-apa. Kita nggak pernah membatasi pertanyaan kok. Ketika kita bisa jawab, kita akan jawab. Sangat terbuka sekali berarti Sangat terbuka sekawan sekali. hidroponik untuk teman-teman yang ingin belajar. Karena memang kita di sini tujuannya mencari teman. Dengan banyak teman pasti kita banyak wawasan.